Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini pesantren Tafizul Quran Tengku Rapiuddin telah banyak sekali mengalami kemajuan, baik dari segi ketertiban, hafalan para santri, dan lain-lain. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan menghatamkan 3 orang anak santri kita yang sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kami terus mengharapkan bantuan daripada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk terus menyumbang ke pesantren kami, Yayasan Barokah Sumatera Utara. Uang itu akan kami gunakan untuk gaji guru, uang listrik, dan makan-makan anak santri. Juga akan kami gunakan untuk kepentingan Yayasan Barokah Sumatera Utara. Terima kasih Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Jazakumullah khairon kasiron. Terus salurkan bantuan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 76262627777. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama yang mulia, khususnya tuan guru kami Syekhinal Kiram Abun, bagi kita kalangan pesantren sebenarnya tidak boleh menyebut nama, malu, segan. Tapi di sini banyak orang-orang yang bukan orang pesantren, kita sebutlah namanya. Syekh Kiai Haji Muhammad Bakri, semoga kiranya beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT, dipenuhi barokah dalam kehidupan beliau. Amin. Sekeluarga besar yang dimuliakan Allah SWT. Para pimpinan pondok pesantren yang hadir, para kiai, para ulama, ada 17 pimpinan pondok pesantren hari ini yang berhadir di sini. Ada yang dari Aceh juga, dari Takengon, dari Gayo. Mungkin ada dari Labuan Haji, dari Aceh Selatan. Selamat datang ke pesantren Darussalam dan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini kali pertama kita bertatap muka.
Maafkan saya duduk di depan. Kali ini diberi kesempatan untuk berbicara. Tokoh-tokoh bangsa kita, para umarok, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak dan Ramil dan jajarannya, Bapak Kapolsek dan jajarannya yang dimuliakan Allah SWT, Bapak ibu-ibu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah SWT, dan seluruh santri dan santriwati. Mudah-mudahan kamu diberikan Allah SWT keteguhan iman dan keluasan ilmu. Di pundak kamulah tanggung jawab menjaga agama di negara kesatuan Republik Indonesia ini agar terus abadi sampai hari kiamat. Kami sudah tua-tua. Sebentar lagi pun kami akan dipanggil Allah meninggalkan dunia ini. Tapi perjuangan agama tidak boleh berhenti. Agama ini mesti diurus. Harus ada orang-orang yang berani berkorban untuk agama ini, agar agama kita ini yang agung ini tidak musnah, hilang, ditelan zaman. Orang-orang dulu mengurus agama ini mati-matian. Sisa-sisanya baru mereka nikmati untuk kehidupan dunia mereka. Jangan bicara-bicara. Orang-orang dulu semua harta diri mereka, waktu mereka mati-matian untuk agama ini. Sisa-sisanya baru mereka nikmati untuk kepentingan dunia mereka. Terbalik dengan orang akhir zaman, mereka itu mati-matian untuk dunia ini, sisa-sisanya baru mereka berikan untuk agama. Tidak mungkin agama Allah akan maju seperti zaman-zaman cemerlangnya Islam, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. 300 tahun awal Islam. Waktu Nabi wafat, orang Islam hanya 124.000, termasuk anak-anak. Sementara dua superpower dunia, kerajaan raksasa Romawi dan Parsi punya tentara 1 juta, 2 juta tentara. Sebentar aja pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Romawi dan Parsi tumbang di kaki orang Islam. Parsi musnah dari peta dunia selama-lamanya sampai hari kiamat. Romawi, kunci Masjidil Aqsa diambil oleh Khalifah Umar. Padahal siapa yang nggak ngeri melihat mendengar nama Parsi dan Romawi zaman itu? Kenapa? Karena mereka mati-matian untuk agama. Dan hebatnya mereka itu jujur, siddiq, orang-orang siddikun, jujur kepada diri sendiri, kepada Allah, sehingga orang-orang kafir berbondong-bondong kepingin diperintah oleh orang Islam. Para sejarawan menulis, kenapa Romawi dengan 1 juta tentara tumbang? Karena sebagian besar rakyat Romawi lebih senang diperintah oleh orang Islam daripada diperintah oleh penjajah Romawi menurut mereka. Begitu juga Parsi penyembah api ini. Kenapa bisa tumbang? Mereka kejam, sadis, nggak punya perasaan, nggak punya aturan dalam perang. Kenapa bisa tumbang? Karena sebagian besar rakyat Parsi lebih senang diperintah oleh orang Islam walaupun mereka tidak beragama Islam. Kenapa hal itu bisa muncul? Karena orang Islam jujur, bersih, takut kepada Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW 100%. Saat itu Islam seperti taman yang indah, penuh dengan pohon-pohonan yang menyejukkan, kupu-kupu berterbangan di sana kemari, air jernih mengalir, bunga-bunga bermekaran harum semerbak, sehingga orang-orang di luar taman berbondong-bondong ingin masuk ke dalam taman Islam itu. Tapi lambat laun akhirnya taman itu tidak dirawat, mulai tumbuh semak belukar, lalang-lalang sudah mulai mengalahkan tanaman-tanaman bunga,
Kalajengking sudah mulai hadir ke situ, lipan. Tawon-tawon berbisa sudah datang. Ular-ular sudah berbisa, sudah mulai beranak di semak-semak taman Islam itu. Akhirnya apa yang terjadi? Jangankan orang yang di luar mau masuk ke dalam taman itu, orang yang berada di taman Islam itu hari ini berbondong-bondong kepingin keluar meninggalkan Islam. Semakin hari tugas kita semakin berat untuk merawat taman Islam itu. Untuk memberikan kenyamanan bagi pemeluk-pemeluknya saja susah. Apalagi untuk menarik orang luar mau mendapatkan kenyamanan di dalam taman-taman Islam hari ini. Abun yang mulia dan seluruh ulama serta saudara-saudaraku yang hadir, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan untuk manusia paling agung, junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Siapa mengatakan ada makhluk Allah yang lebih agung dari Nabi Muhammad, batal imannya dalam Islam. Tidak boleh ada sangkaan kita dalam hati ada yang lebih hebat makhluk Allah selain Nabi Muhammad SAW. Siapa mencintai sesuatu selain Nabi lebih besar dari mencintai Nabi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, batal imannya sebagai orang Islam. Tidak boleh ada makhluk di dunia ini yang lebih dicintai melainkan baginda Rasulullah SAW. Bahkan lebih cinta harus kepada Nabi daripada kepada bapak ibu kita. Bahkan lebih harus cinta kepada Nabi daripada cinta pada diri kita. Kalau kita lebih cinta pada diri kita daripada pada Nabi, iman kita batal. Enggak, iman palsu itu. Seandainya saat ini baginda Rasul ada duduk bersama kita di sini, seandainya ada Nabi duduk bersama kita di sini sekarang, tiba-tiba datang orang bawa senapan mesin, mana yang namanya Muhammad itu, mau saya bunuh. Beranikah kita berdiri di depan Nabi, tembak saya dulu, sebelum nyawa saya tercabut? Jangan coba-coba kau ganggu Nabi kami. Kalau berani seperti itu sah imanmu sebagai orang Islam. Tapi kalau kau bilang, oh walaupun saya berjubah serban berjenggot, bukan saya Muhammad itu, yang namanya Muhammad itu orangnya itu. Ini bandit besar dalam Islam, pengkhianat agama. Tidak sah dia sebagai orang Islam, meskipun ditulis di KTP-nya dia agama Islam, meskipun mulutnya berbusa-busa mengatakan dia orang Islam. Tidak sah iman seseorang sebelum mencintai Rasulullah lebih dari mencintai dirinya sendiri. Hari ini Nabi dihina orang, diam aja. Nabi Muhammad dihina orang, diam aja. Tokoh-tokoh agama lagi adem. Islam tidak hancur karena diejek-ejek orang. Iya, Islam tidak hancur karena diejek-ejek orang. Yang hancur itu imanmu. Bukan agama Islam yang hancur. Ada orang menghina agama Islam, ada orang menghina Rasulullah, kita diam. Agama Islam tidak hina dengan dihina orang, tapi kamu rusak di mata Allah SWT, di hadapan Allah SWT. Imanmu batal karena tidak ada kecemburuan sedikit pun dalam hatimu terhadap agamamu dan terhadap Rasulmu. Tidak boleh ada yang lebih dicintai makhluk Allah selain baginda Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Allah? Jangan dibanding-banding. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Al-Khaliq, sang maha pencipta. Allah itu tidak bisa dibanding-banding dengan makhluk. Setinggi apapun makhluk, tetap makhluk. Jangan banding-bandingkan dengan Allah. Sifat Allah baqi, baqa. Sifat Allah itu baqa, kekal abadi, tidak berubah. Tidak ada perubahan pada sifat Allah. Kalau berubah sifatnya bukan Allah. Allah itu huwal awwalu, dia yang awal, belum ada apa-apa Allah udah ada.
Kemudian Allah ciptakan benda-benda. Ketika belum ada apa-apa, Allah udah ada dan tidak memerlukan tempat. Tiba-tiba Allah ciptakan aras, kemudian Allah duduk di atas aras. Berubah sifat Allah dari tidak memerlukan tempat menjadi memerlukan aras. Bukan Allah kalau begitu. Sifat Allah tidak pernah berubah. Paham? La mubaddila li kalimatillah. Nggak berubah Allah. Sifat-sifatnya, kalimat-kalimatnya nggak berubah. Ketika awal Allah tidak perlu tempat, tidak perlu makhluk. Kemudian Allah ciptakan makhluk-makhluk. Ada aras, ada langit, ada kursi, ada alam semesta. Allah tidak memerlukan itu sedikit pun. Ini hati-hati nih, ada yang orang mengatakan Tuhan duduk di aras. Kurang ajar sama Allah. Dibilangnya pula Allah duduk. Duduk itu sifat makhluk. Dibilangnya pula Allah tuh duduk di atas aras, wajib diimani. Cuman cara duduknya aja yang nggak tahu. Iya, kalau nggak tahu kau cara duduk Allah, kok kau bilang duduk? Saya itu kalau bilang sama cucu saya umur 4 tahun, sayang, duduk sayang. Itu dua artinya itu. Pertama, saya tahu caranya duduk. Kedua, cucu saya juga tahu caranya duduk. Maka saya bilang sama cucu saya, sayang, duduk sayang. Dia duduk. Kalau dia nggak tahu caranya duduk, duduk, mana dia tahu? Nanti nungging dia. Mesti dia udah tahu caranya duduk. Saya udah tahu caranya duduk, maka saya bilang sama cucu saya, duduk nak, duduk dia. Kalau kita bilang Allah duduk di aras, tapi cara duduknya nggak tahu, iya. Kau nggak tahu cara duduk, kau bilang duduk. Inilah akal manusia ini di akhir zaman ini, banyak tercabut akal ini. Mengaji itu sama ulama yang lurus. Bukan asal-asalan kau ngaji. Soal tauhid ini kalau rusak, celaka selama-lamanya di akhirat. Nggak bisa lagi diperbaiki, mau pulang ke dunia, dunia udah kiamat. Maka jangan gadekan iman kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafkan saya ini cerita ini karena banyak guru-guru pesantren dan santri-santri. Sebetulnya nggak boleh cerita tauhid dalam-dalam, nanti bisa gila orang. Betul itu kedalaman. Jangan kau bahas-bahas sifat Allah, nggak sanggup otakmu. Tapi yang gini-gini ini mengganggu juga. Dibilang Allah duduk di aras, siapa nggak percaya Allah duduk di aras kafir. Yoh, dibilangnya kafir kita. Ini perlulah kita. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Bagaimana itu istawa itu? Tak tahu kami. Apa arti istawa? Enggak tahu. Biarkan aja begitu, sudah, nanti di hari kiamat baru tahu. Ini paham salaf. Jangan dibahas-bahas. Apa itu istawa? Enggak tahu. Terus kapan tahunya? Nanti setelah hari kiamat baru tahu. Sudah, titik. Selamat. Ini paham salaf. Kalau paham ulama khalaf, istawa itu istaula. Allah memerintah dari atas arasnya. Tapi tidaklah Allah bertempat di sana. Allah menciptakan aras bukan untuk tempatnya Allah duduk atau bertempat tinggal, tapi Allah menciptakan aras untuk menunjukkan keagungan Allah kepada seluruh makhluknya, termasuk para malaikat. Kalau kita menyusun benda, yang besar taruh bawah, betul? Makin ke atas makin kecil, makin ke atas makin kecil, yang paling kecil paling atas. Kalau Allah menyusun, yang paling bawah justru paling kecil, makin ke atas makin besar. Itu hebatnya Allah. Bumi kecil, lebih besar matahari. Matahari kecil, lebih besar galaksi. Galaksi kecil, lebih besar langit. Langit kecil dibandingkan kursi. Kursi besar, tapi lebih besar aras. Makin ke atas makin besar. Itu hebatnya Allah. Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan kursi, menciptakan aras bukan untuk tempat tinggal Allah, tapi untuk menunjukkan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Sayyidina Ali begitu. Kalau kita masuk masjid, ini masjid baru dibangun, saya udah masuk sini tahun 92. Mungkin Abu lupa, saya baru nikah beberapa bulan, saya udah iktikaf di sini 3 hari. 3 hari. Abun ini paman guru saya ini. Beliau mengambil thariqat dari Syekh Muda Wali Labuhan Haji Aceh Selatan.
Saya belajar dengan murid Syah Mudawali Tengku Kemala, salah satu guru saya. Jadi Abun ini paman guru saya ini. Ini nggak beradab sebetulnya, ini anak murid bicara depan guru. Nah, senang saya, dari muda saya sudah kenal Abun. Sering saya sini dulu. Masjid ini belum secantik ini. Masih banyak air-air kanan kiri ini dulu. Dingin. Sekarang udah mulai panas. Kebanyakan dosa manusia. Saya senang sekali, ramai sekali yang hadir, Masya Allah. Ini buah dari perjuangan membentuk jiwa manusia dan membela agama. Nanti di akhirat insya Allah buahnya lebih besar, lebih manis. Masjid itu dibilang rumah Allah. Min buyutillah, salah satu dari rumah-rumah Allah. Kenapa masjid dibilang rumah Allah? Bukan karena Allah bertempat tinggal di situ. Nah, kenapa dibilang rumah Allah? Karena kata Rasul, masjid itu rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Nah, jadi ditakwil. Ulama mutaakhirin memang mentakwilnya. Masjid itu rumah Allah. Ya, maksudnya apa? Rumah Allah, beralamat Allah di situ. Kalau minta duit kirim kartu pos ke situ, SMS ke situ. Bukan. Maha suci Allah dari bertempat tinggal. Terus kenapa dibilang rumah Allah? Rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Dari mana didapat takwil itu? Dari hadis sahih Nabi. Kalau kita masuk masjid, langkahkan kaki kanan, baca doa, Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Berarti masjid itu rumah Allah, artinya penuh dengan rahmat Allah. Pintunya aja banyak, pintu rahmatnya itu banyak, abwab. Berarti rahmatnya lebih banyak. Itu kalau orang Jawa begitu. Bahasa Jawa itu begitu, kalau banyak, nggak banyak itu. Tapi kalau orang Jawa bilang banyak, banyak, itu baru betul. Orang Jawa begitu kalau tanya, istrimu cantik? Istriku cantik, berarti nggak cantik gitu. Tapi kalau istrimu cantik, wow, istriku cantik, gitu. Rumah Allah itu rumah yang penuh dengan rahmat. Kalau pintu rahmatnya saja banyak di masjid itu, tentu rahmat Allahnya lebih banyak. Itu maksudnya. Masuk masjid dapat rahmat, kasih sayang Allah. Keluar masjid diajari Nabi, langkahkan kaki kiri. Artinya apa? Semua tempat di luar masjid tidak sebanding dengan masjid kemuliaannya. Semua tempat di luar masjid hina. Tempat yang mulia hanya di dalam masjid itu. Khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Baginda Rasul bersabda, sebaik-baik tempat di atas dunia ini adalah masjid. Masjid-masjidnya itu yang paling agung. Di luar masjid langkahkan kaki kiri. Seolah-olah kita kalau dari masjid mau keluar seperti mau masuk WC aja, langkah kiri. Supaya kita jangan agungkan ini dunia yang jelek ini. Sejelek-jeleknya masjid, lantainya tanah, dialas pakai tikar bodol, robek-robek tikar pandannya. Seorang jenderal bintang 4 akan meletakkan sepatunya di luar masjid dan sujud meletakkan dahinya yang mulia itu, jenderal bintang 4 itu, ke tikar bodol itu, sujud. Kenapa? Karena itu rumah Allah, rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Berlaku adab-adab bagaimana memuliakan masjid. Meskipun bangunannya sama aja dengan kelenteng, sama bangunannya, pakai batu, pakai semen, pakai besi, pakai kayu, sama, ada atapnya, serupa dengan hotel, sama. Bahkan banyak hotel lebih mulia, lebih masjid masih banyak yang pakai tikar-tikar bodol, tikar plastik yang sudah rapuh-rapuh. Saya pernah masuk hotel bintang 7, bayangin itu. Yang saya tahu bintang 7 itu obat sakit kepala. Masuk hotel bintang 7, karpetnya jadi injek kelelep mata kaki kita, saking tebal dan lembutnya. Tapi tidak ada orang masuk hotel bintang 7 langsung sujud 2 rakaat.
meletakkan kepalanya ke karpet yang agung itu, kata nggak ada. Tapi kalau orang masuk masjid walaupun lantainya tanah, di Yaman, di Afrika banyak masjid lantainya tanah, nggak ada karpetnya, nggak ada tikernya, nggak ada, tanah aja gitu. Masih berbondong-bondong orang sujud meletakkan dahinya ke tanah itu. Kenapa? Karena masjid khairul biqa'i, tempat terbaik di atas bumi. Gilalah orang yang masuk hotel terus sujud ke karpet hotel itu, dibilang orang gila. Tapi masjid, Masya Allah, itulah hebatnya masjid, rumah Allah, maka disebut rumah Allah. Datang masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Doanya keluar masjid langkah kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu rezeki. Fadlun itu rezeki, karunia dari Allah SWT. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Kalau satu hari 5 kali ke masjid, dia dapat rahmat 5 kali, keluar masjid dapat rezeki 5 kali. Tidak akan ada orang Islam yang melarat di dunia ini. Jamin gak ada orang Islam yang melarat. Loh, justru di Indonesia ini Pak yang paling banyak melarat orang Islam. Ya kalau begitu satu aja itu akibatnya. Kenapa? Kenapa ada orang Islam melarat? Jawabnya satu, mereka tidak ke masjid. Mereka lebih rajin ke dukun daripada ke masjid. Hari ini masjid dibangun besar-besar. Saya kemarin dari Jambi naik mobil ke Sumatera Barat. Waktu subuh di Sumatera Barat, di Kabupaten Sijunjung, 3 masjid yang dijumpain digembok pagarnya. Nggak sholat subuh sekampung. Itu Sumatera Barat, adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Sedih, pahit rasanya. Akhirnya kami jumpa satu masjid surau, pakai tangga ke atas, lantainya papan. Ada beberapa perempuan tua, 7 orang atau 5 orang. Kami datang ke situ, udah sholat? Belum. Alhamdulillah. Tapi sudah azan. Kami pun masuk, sudah wudhu, tinggal masuk aja sholat. Datang imamnya 1 orang, pakai sarung, pakai gunting Cina. Dia bilang, siapa imam? Imam tempatan aja, kami musafir. Yang sholat itu imam laki-laki, cuman dia sendiri, imamnya itu sudah tua. Makmumnya perempuan 5 atau 7 orang, nenek-nenek juga. Ditambah kami lah 4 orang. Sholatlah di situ. Sedihnya bukan main, nggak bisa ngomong. Bacaan Qur'annya pun ampun. Ayat yang dibaca pun aro'aital ladzi saja subuh. Dalam hati saya, 5 tahun lagi nih kalau bapak ini mati, surau ini tutup, tidak ada lagi sholat berjemaah. Nggak mungkin imamnya nenek-nenek perempuan itu. Terus kemana laki-laki satu desa itu? Kami lihat kanan kiri, semua rumahnya kunci. Rumahnya cantik-cantik, kunci semua, ditutup semua. Kamar-kamarnya masih gelap. Kami sudah selesai sholat jalan, mereka belum bangun tidur. Bagaimana orang Islam mau dapat rahmat kasih sayang Allah kalau begini model orang Islam? Itu kalau kita datangi, itikaf kita di masjidnya, ajak ke masjid, dia lapor polisi. Aliran sesat, ngajak-ngajak orang ke masjid. Begitu rusaknya agama hari ini. Itu Sumatera Barat. Ini kerisauan kita semua. Kita harus datangi rumah-rumah kaum muslimin itu supaya dia datangi rumah Allah ini. Supaya Islam itu berjaya. Tidak ada kejayaan kalau masjid bangkrut. Kalau masjid bangkrut, perhatikanlah, desa itu adalah desa yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau masjidnya makmur, maka berarti desa itu adalah desa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu turunnya di masjid, bukan di tanah lapang. Bukan di rumah-rumah kita. Yang pertama kali mendapat rahmat Allah adalah imam sholat rawatib 5 waktu.
Baru sop pertama sebelah kanan, baru sop pertama sebelah kiri. Baru yang dapat rahmat itu sop kedua sebelah kanan, baru sebelah kiri. Baru sop ketiga sebelah kanan, baru sop ketiga sebelah kiri. Yang paling terakhir dapat rahmat Allah adalah sop yang paling belakang. Khairus saf lirijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Hadis Tirmidzi mengatakan sop barisan sholat terbaik bagi laki-laki lirrajul itu yang paling depan. Tetapi bagi laki-laki sop paling jelek adalah yang paling belakang. Kenapa? Karena dia paling belakang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walin nisa'i, tapi kalau untuk perempuan lil mar'ah, yang paling bagus sop perempuan itu adalah yang paling belakang. Semakin ke depan dekat imam, semakin jeleklah kedudukan sop wanita itu. Di dalam kitab-kitab fikih diajarkan dalam mazhab Syafi'i, sop wanita itu paling depan anak-anak perempuan kecil-kecil, baru nenek-nenek, baru mama-mama. Makin muda mama-mama itu makin ke belakang sopnya. Begitu mengaturnya. Ini sekarang mama-mama muda di depan, nenek-nenek suruh belakang. Nggak ngaji kita hari ini, nggak ngaji. Dan yang paling baik wanita itu sholat di rumahnya, di dalam mihrabnya, itu yang paling besar pahalanya. Apakah wanita sholat ke masjid tidak berpahala? Berpahala. Tapi lebih besar, kata hadis Tirmidzi ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, wanita sholat ke masjid berjemaah berpahala. Tapi lebih besar pahalanya kalau dia sholat di halaman masjid daripada dalam masjid. Wanita sholat di halaman masjid berpahala, bagus. Tapi lebih bagus kalau dia sholat di halaman rumahnya. Wanita sholat di halaman rumahnya besar pahalanya. Tapi lebih besar kalau dia sholat di dalam rumahnya. Wanita sholat di dalam rumahnya fi baitiha, bagus. Tapi yang ahsan, yang paling bagus adalah jika dia sholat di dalam mihrabnya. Begitu diceritakan Nabi. Tapi jangan kau larang perempuan datang ke masjid, dan jangan pula kau suruh kalau dia tidak mau ke masjid. Pilih aja, terserah dia. Tapi laki-laki lain. Laki-laki nggak ke masjid, kalau imamnya itu negaranya itu negara Islam, boleh dicambuk itu laki-laki yang nggak ke masjid, kalau dia tidak dalam keadaan uzur. Kalau di Mekah, di Madinah, di Saudi mazhab Hambali, wajib itu berjemaah. Siapa sudah azan sholat dia masih keliaran, ditangkap, langsung dimasukkan ke kantor polisi, dicambuk di kantor polisi. Kalau di sini ada orang nggak sholat, tangkap, yang nangkap masuk penjara. Sini radikal. Orang udah azan main judi depan masjid, kita marahi, kita hancurkan meja judinya. Bukan yang main judi ditangkap, kita yang ditangkap. Udah rusaknya agama sekarang. Oleh karena itu orang Islam itu baru sukses kalau dia 5 waktu ke masjid. Dan ini distempel oleh Allah dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman, jinkah kamu, manusiakah kamu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai kamu orang beriman, apabila kamu mendengar panggilan azan untuk datang sholat Jumat, segera dan segeralah. Fa-nya itu atofnya segera. Allah tuh kalau pakai fa, kemudian artinya kemudian, itu nggak pakai waktu. Nggak nunggu semenit, 2 menit, 3 menit, serentak dengan itu jalan. Nah itu dia kalau fa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fa yakun. Kalau fa itu serentak. Jika Allah mau menjadikan sesuatu, Allah cukup perintah jadi, serentak dengan perintah jadi itu jadi. Nggak nunggu semenit, 2 menit, 3 menit, nggak nunggu. Kalau Allah mau pakai waktu, orang Arab kalau mau pakai waktu, kemudian tapi ada waktunya, 5 menit, 10 menit, 1 jam, 10 hari, 10 tahun, dia akan pakai summa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapakah kamu mengkafiri Allah padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati? Fa ahyakum, serentak dengan ditiupkan ruh ke dalam janin yang ada di perut ibumu, kamu hidup.
Tsumma yumitukum, lama setelah kamu hidup kamu mati. Ada yang 10 tahun, ada yang 90 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 1050 tahun. Tsumma, kemudian kamu dimatikan. Di dalam kubur lama. Tsumma yuhyikum, lama setelah kamu mati dalam kubur kamu dihidupkan lagi. Lama di padang mahsyar miliaran tahun diperiksa amal. Tsumma ilaihi turja'un. Kalau lama kemudian Allah pakai summa. Tapi Jumat Allah pakai fa, fas'au ila dzikri, segera dan segera kamu bergegas ke masjid, datangi azan itu, tinggalkan jual beli. Kok mesti dibilang jual beli? Karena yang paling cepat menghasilkan duit itu bisnis, jual beli, baik. Kalau bertani, padi 4 bulan baru panen. Kalau bisnis 1 jam bisa dapat 1 miliar. Bisnis jual beli kapal 1 jam laku 1 kapal, itu bisa dia dapat puluhan miliar. Apalagi bisnis kapal terbang, berapa puluh miliar dia dapat itu 1 kapal terbang laku. Maka Allah pilihkan kata-kata tinggalkan jual beli, karena yang menghasilkan duit paling cepat itu jual beli. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa idza qudiyatis shalah, apabila kamu telah selesai sholat berjemaah Jumat, fantashiru fil ard, segeralah kamu bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki, fadlun minallah, cari rezeki dari Tuhanmu. Ini ayat perintah fil amar ini, fantashiru fil ard. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini perintah yang tidak wajib dan tidak sunat. Selesai sholat mencari nafkah lagi, itu perintah tidak wajib, tidak sunat. Karena dalam usul fikih, perintah yang datang setelah larangan ada sebelumnya, ini hanya perintah mubah, mencabut larangan sebelumnya itu. Kalau tidak ada perintah fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi cari rezeki, maka haramlah jual beli sejak azan sampai besok pagi. Begitu. Ada orang sekarang nggak ngaji, baca terjemahan, orang sholat Jumat jikir-jikir diusir. Fantashiru fil ard, fantasiru fil ard, keluar, ini masjid mau dikunci, jangan jadi pemalas, ayo bertebaranlah di muka bumi. Ini perintah mencabut larangan, bukan perintah suruh kerjakan. Cari makan itu. Hari ini orang mau cepat alim aja ngaji dari Google. Dikalahkannya pula ulama-ulama yang mengajar mati-matian kayak Abun ini, dari belum pandai buang ingus sudah ngaji. Tiba-tiba dikalahkannya pula. Wah, sesat itu, habis Jumat kok cikir-cikir. Kita itu harus cari makan. Ini perintahnya fantasiru fil ard. Kepingin aku nyabuti kumisnya itu. Ya benar. Kadang-kadang hari ini orang-orang bodoh menghina orang-orang alim. Ini sudah zaman akhir ini. Dan orang bodoh-bodoh ini lebih dipercaya daripada orang-orang alim hari ini. Kita wajib berguru, datangkan anak kita ke pesantren-pesantren supaya mereka menimba ilmu yang lurus dari ulama-ulama yang ada silsilah kepada Rasulullah SAW. Wadhkurullaha katsira, sambil cari makan lagi, habis sholat Jumat zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, distempel. Kamu pasti akan sukses. Kalau dari Allah la'alla itu pasti. Kalau la'alla dari manusia mudah-mudahan. Lihat ayat ini. Kita disuruh meninggalkan pekerjaan kita kalau dengar azan. Datang orang sekarang, ini kan sholat Jumat. Nah, begitu, saya dengar sendiri itu. Ini kan perintah sholat Jumat. Enggak perintah sholat subuh, enggak perintah sholat zuhur, enggak perintah sholat asyar. Murah jelas-jelas kok yang disuruh meninggalkan kerjaan, datang ke masjid itu sholat Jumat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Um mengatakan, yumkin hadza fardhu ain, kemungkinan besar sholat yang 5 waktu itu sama dengan sholat Jumat. Mendatangi azan itu fardhu ain. Kenapa Imam Syafi'i bilang begitu? Karena sholat 5 waktu disyariatkan azan, dan sholat Jumat juga disyariatkan azan. Karena sama-sama disyariatkan azan, kemungkinan besar hukumnya mendatangi azan sholat Jumat dengan hukumnya mendatangi azan sholat subuh sama hukumnya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, sholat Idul Fitri rame nggak?
Rame nggak yang datang? Mana lebih rame Idul Fitri dengan sholat Jumat? Idul Fitri ada azan nggak sholat Idul Fitri? Nggak ada azan. Sholat Idul Adha rame nggak? Ada disyariatkan azan? Enggak. Sholat tarawih yang datang rame nggak? Ada disyariatkan azan? Nggak ada. Sholat zuhur ada azan nggak? Sholat asar ada azan nggak? Maghrib isya subuh ada nggak? Jumat ada azan nggak? Sama-sama disyariatkan azan. Hukumnya kemungkinan besar sama. Begitu Imam Syafi'i menggali hukum. Datang kita, ini Jumat Bung, baca pakai matamu, ini Jumat. Memang kalau debat sama orang bodoh nggak bisa menang kita. Kata Imam Syafi'i, ratusan kali aku debat dengan orang pintar nggak pernah kalah. Tapi debat sama orang bodoh sekalipun aku nggak pernah menang. Karena orang-orang bodoh ini pakai pokoknya. Mana bisa menang lagi kita itu?